Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua yang begitu banyak dan begitu besar. Semua nikmat Allah itu bila kita hitung tidak akan kita bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Oleh karenanya sebagai umat yang beriman, yang meyakini bahwa apa yang kita terima dan apa yang ada pada diri kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk selalu mensyukuri semua yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berharap syafaatnya nanti pada hari kiamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan adab-adab berpuasa. Sebagaimana yang disampaikan atau dituliskan oleh salah seorang ulama madhab Syafi'i abad ke-7, Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, dalam salah satu kitabnya yang berjudul Maqasidus Shaum, beliau menyebutkan ada 6 adab dalam berpuasa. Yang pertama katanya, beliau menyebutkan bahwa adab puasa yang pertama adalah hifzul lisan wal jawarihi anil mukhalafah. Menjaga lisan kita dan anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang keluar daripada ajaran Islam, yang keluar daripada syariat Islam. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cantumkan dalam kitab tersebut. Kata beliau, liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, man lam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, wal amala bihi, dan beramal dengan hal tersebut, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak memiliki, tidak punya hajat, keperluan terhadap makanan dan minuman yang ia tinggalkan. Artinya Allah tidak ada keperluan terhadap puasanya. Kenapa? Karena puasanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Jadi kata Nabi dalam hadis tersebut, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tidak meninggalkan beramal dengan hal tersebut, maka tidak ada manfaatnya
di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, rubba qaimin hadzuhu min qiyamihi as-sahr. Berapa banyak atau ada orang yang bangun pada malam hari tapi tidak ada bagian dari bangunnya tersebut kecuali sekedar begadang saja, as-sahru. Wa rubba qaimin hadzuhu min siyamihi alju wal atas. Wa rubba shaimin hadzuhu min siyamihi alju wal atas. Dan ada orang yang berpuasa, bagiannya dari puasa tersebut sekedar lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mungkin dia berpuasa tapi lisannya atau perbuatannya, sikapnya tetap melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam, dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam, ada berpuasa yang pertama adalah menjaga lisan. Lisan yang kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga agar tidak mengucapkan hal-hal yang kotor, tidak mengucapkan hal-hal yang buruk, tidak mengucapkan hal-hal yang negatif yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan anggota tubuh kita yang lain. Insya Allah ketika kita berpuasa, kita menjaga lisan kita, kita berpuasa dan menjaga sikap dan perbuatan kita, kita akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, asani, kata Imam Izzuddin, ada berpuasa yang kedua adalah idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaim. Ketika kita berpuasa dan kita ditawarkan makanan dan kita diajak makan, maka adabnya adalah kita menjawab terus terang, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyaqul inni shaimun. Apabila seseorang diajak untuk makan sedang ia berpuasa, maka hendaklah dia mengucapkan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Hal ini diucapkan, jadi mengucapkan, menjawab bahwa saya sedang berpuasa, kata Imam Izzuddin, adalah i'tidharan ila da'i li'alla yankasira qalbuhu. Hal ini diucapkan sebagai i'tidhar, beralasan kepada orang yang mengajak atau yang mengundang makan, supaya dia tidak kecewa, tidak mengecewakan hatinya. Namun kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, fa in khafa riya warra bi udrin akhar. Maka sekiranya dia khawatir kalau dia berterus terang bahwa dia sedang berpuasa, maka dia bisa menyembunyikan puasanya dan dia mengucapkan, membuat alasan yang lain yang sekiranya tidak membuat kecewa orang yang mengajak. Jadi di sini dalam keadaan kita berpuasa, kita tetap menjaga orang-orang, perasaan, hati orang-orang yang ingin berbuat baik kepada kita. Jadi bukan berarti ketika kita berpuasa kita bebas melakukan apa yang kita ingin lakukan. Ketika kita berpuasa, kita tetap diminta menjaga perasaan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ada puasa yang ketiga.
menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya tersebut adalah ketika dia berbuka puasa, ketika datang waktu berbuka puasa dan dia membatalkan puasanya, maka ada contoh ajaran dari Nabi Muhammad SAW yang diucapkan oleh beliau ketika berpuasa. Dalam hal ini Imam Izzuddin menyebutkan ada 3 riwayat hadis terkait dengan ucapan atau bacaan ketika Nabi Muhammad SAW berbuka puasa. Yang mana menurut Imam Izzuddin ketiga 3 riwayat ini atau 3 hadis ini, 3 bacaan ini, 3 ucapan ini semuanya riwayat yang kuat. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dijelaskan di sini, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza aftara, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa beliau mengucapkan zahabadz dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ini riwayat yang pertama. Bahwasanya ketika Nabi berbuka puasa, beliau membaca atau mengucapkan zahabadz dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Zahabadz dhama, haus sudah hilang. Wa batallatil uruq, dan keringat sudah basah. Wasabatal ajru insyaallah, dan ajar pahala akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Itu yang pertama, riwayat pertama terkait dengan bacaan ketika berbuka puasa. Yang kedua, ada riwayat juga dari Rasulullah SAW bahwa beliau ketika berbuka mengucapkan Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Allahumma, ya Allah, lakasumtu, untukmu aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Nah, ini bacaan yang kedua, riwayat yang kedua terkait dengan bacaan ketika berbuka puasa. Ada satu lagi riwayat lain, di sini terkait dengan bacaan ketika berbuka puasa, di mana Rasulullah SAW ketika berbuka membaca atau mengucapkan alhamdulillahilladzi a'anani fasuntu wa razaqani fa'aftartu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi a'anani, yang telah menolong aku, memberi pertolongan aku, fasuntu, maka aku berpuasa, wa razaqani, dan memberi rezeki kepadaku, fa'aftartu, maka aku berbuka puasa. Nah, ini 3 riwayat ini, 3 hadis ini yang dicatat, yang dituliskan dalam kitab Imam Izzuddin bin Abdissalam terkait dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Oleh karenanya Imam Izzuddin menyebutkan salah satu adab orang berpuasa ketika berbuka, dia mengucapkan atau membaca seperti atau sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang dengan bacaan zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, itu yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua, riwayat Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Kemudian ada riwayat yang ketiga dengan bacaan alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Kemudian yang keempat, adab berpuasa yang keempat yang dituliskan, yang disebutkan oleh Imam Izzuddin, yang keempat adalah terkait dengan apa yang dimakan ketika berbuka, atau terkait dengan makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Kata Imam Izzuddin, mayut toru alaih, makanan yang dimakan untuk berbuka adalah yang pertama rutob. Rutob ini kurma basah. Jadi ada kurma kering yang biasa kita makan, ada kurma muda itu yang masih sepet kalau bahasa orang Betawinya,
kemudian bahkan ada yang kalau masih muda banget kagak ada rasanya. Kemudian ada korma yang basah, namanya rutob. Nah, jadi dia belum kering, tapi juga sudah matang, sudah bisa dikonsumsi. Kalau yang apa namanya, yang muda itu kan sebenarnya belum bisa dikonsumsi kan itu. Tapi kalau rutob ini kurma sudah bisa dikonsumsi, tapi belum kering, dia masih rutob, namanya kurma basah. Yang kedua, kalau tidak ada rutob, bisa juga dengan kurma kering, namanya tamar, au ma'un atau air. Nah, ini juga berdasarkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan, diriwayatkan bahwasanya kana yuktiru, bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yakturu, beliau berbuka qabla ayyusalliya, beliau berbuka sebelum sholat, ala rutobat, berbuka dengan beberapa butir rutob. Fa illam yakun fatamarot, kalau tidak ada rutob maka dia berbuka dengan beberapa butir tamar, kurma kering. Fa illam yakun, jika tidak ada kurma kering, hasa huswatin min ma'in, beliau meneguk beberapa tegukan air. Nah ini, jadi bisa dengan rutob atau dengan korma, tamar, atau kalau tidak ada, biasa Rasulullah juga berbuka dengan beberapa tegukan air. Wa qala alaihi salam, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, idza kana ahadukum shaiman, apabila seseorang dari kalian berpuasa, fal yubtir ala tamri, maka hendaklah dia berbuka dengan tamar. Fa illam yajid, kalau tidak ada tamar, fa alal ma', maka dengan air. Fa innal ma' tahur, karena air itu suci. Nah ini terkait dengan apa yang dimakan, dikonsumsi ketika berbuka. Kemudian yang kelima dan keenam terkait dengan buka dan sahur. Jadi Imam Izzuddin bin Abdissalam bahwa adab berpuasa yang kelima dan keenam. Yang kelima adalah takjilul fitri, nah, itu menyegerakan berbuka. Dan yang keenam adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka, azan, sudah tiba waktunya berbuka, segera, nggak usah ditunda-tunda. Kalau sahur, sekalipun makanan udah siap dari jam 3 malam, tapi mundurin dikit, nanti menjelang sholat subuh, katakan jam 3:30, atau jam 4 kurang dikit, kan seperti itu. Karena kalau berbuka seyogianya disegerakan, kalau sahur ini diakhirkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah itu, jadi yang baik itu adalah menyegerakan berbuka. Berarti sebaliknya, kalau menunda-nunda berbuka, berarti itu kebalikannya, kurang baik, kurang bagus. Yang bagus itu disegerakan. Dan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling menyegerakan berbuka puasa. Tapi bukan berarti menyegerakan belum waktunya berbuka udah bukan banget, tidak juga. Jadi kalau sudah tiba masa untuk berbuka puasa, maka segera batalkan dulu puasanya. Jadi tidak ditunda-tunda.
Kemudian ada hadis juga yang lain, la yazalud dinu zahiran, kata Nabi, agama ini senantiasa jelas, zahir, ma'ajjalun nasul fitrah, selama manusia menyegerakan berbuka. Kenapa? Li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna, karena orang Yahudi dan orang Nasrani yuakhiruna, mengakhirkan berbuka. Jadi kita beda, kalau kita mah disegerakan. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani berbuka itu diulur-ulur, dimundurkan. Dan berkata juga Amr bin Maimun juga berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajalun nasi iftaran wa abta'uhum sahuran. Adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menyegerakan berbuka dan menunda atau mengakhirkan sahur. Nah, ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi. Jadi Nabi memberikan keteladanan demikian dan sahabat-sahabat Nabi juga melakukan demikian. Kenapa sahur itu diakhirkan? Kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, liyutaqawwa bihi ala saum, supaya puasanya enak, puasanya kuat. Kalau sahurnya masih terlalu malam, mungkin puasanya lemes kan itu. Kemudian khaila yujhidahus saum, supaya puasa itu tidak menjadi beban sehingga seseorang tidak bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain karena puasa lemes, kemudian ibadah-ibadah yang lain jadi berkurang. Jadi makanya ada hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah, suruh bersahur karena dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan. Karena tadi orang sahur puasanya enak, apalagi sahurnya diakhirkan lebih kuat lagi, sehingga dalam keadaan berpuasa dia tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain dan bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga waqad kana baina sahuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru 50 ayah. Nah, ini juga dijelaskan antara sahur Nabi dengan sholat subuh Nabi itu ada jeda. Berarti tidak ujung-ujung banget, tidak mepet banget habis sahur terus sampai aja, kagak. Ada jeda. Jedanya berapa lama? Kira-kira katanya qadru 50 ayat. Kira-kira kita membaca 50 ayat. Makanya kalau sekarang kita ada waktu namanya waktu imsak. Waktu imsak itu belum 10 menit sebelum sholat subuh. Nah, itu jeda, ya kurang lebih sekitar kita membaca 50 ayat, ya kurang lebih sekitar 10 menit. Makanya jeda antara waktu imsak dengan sholat subuh itu bukan berarti kalau di imsak tidak boleh makan dan minum lagi, bukan berarti sudah puasa, tapi itu sudah mulai siap-siap. Nah, itu kira-kira sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kenapa berbuka puasa itu disegerakan? Kalau sahur tadi diakhirkan, alasannya tadi sudah disampaikan. Nah, kalau berbuka disegerakan li'anal ju wal atas rubama darrahu bihi, karena bisa saja haus dan lapar karena puasa itu bisa membahayakan. Makanya disegerakan, kalau sudah waktunya ya sudah, nggak usah ditunda-tunda lagi. Fala wajha ila italin nafsi lidzalika ma'annahu la qurbata fih. Nah, ini kata Imam Izzuddin bin Abdissalam, katanya maka tidak ada alasan untuk menunda-nunda berbuka puasa karena ya sudah datang waktunya, segerakan berbuka karena badan kita sedang haus atau sedang lapar, sudah tidak makan dari habis sholat subuh kan gitu. Dan menunda-nunda ini ma'annahu la qurbata fi, kalaupun menunda-nunda juga nggak ada kaitannya ibadah di situ. Bukan berarti kalau ditunda puasa berbukanya kemudian nambah pahalanya, kagak, nggak ada kaitannya dengan itu. Bahkan yang bagusnya itu kalau sudah azan, sudah tiba masa untuk berbuka, segerakan, karena ditunda-tunda juga tidak ada pahalanya. Itu bukan dari bagian daripada beribadah kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala karena udah selesai ibadah puasanya, udah selesai. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian 6 adab bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Mudah-mudahan dengan melaksanakan mengikuti 6 adab ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW menambah kesempurnaan ibadah puasa kita. Karena puasa itu ibadah yang pahalanya tidak ada batasannya. As-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi Nabi Muhammad SAW demikian. Jadi Allah membalas pahala puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini menggambarkan tentang keutamaan puasa. Maka kita bisa menggapai pahala sebanyak-banyaknya melalui ibadah puasa ini. Apalagi puasa ini diwajibkan pada bulan Ramadan 1 bulan penuh, di mana orang tidak ada yang bisa tawar-menawar lagi. Kalau di luar bulan Ramadan bisa tawar-menawar, kalau nggak mau puasa bisa, tapi kalau bulan Ramadan kagak ada tawar-menawar, semua wajib berpuasa. Karena ini menjadi kewajiban, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan berpuasa. Maka puasa ini akan menambah sempurna, akan tambah sempurna pahalanya, balasannya dari Allah manakala kita mengikuti adab-adabnya, bukan sekedar meninggalkan makan dan minum saja, bukan sekedar nahan lapar dan haus saja. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.